Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas teori abiogenesis dan biogenesis. Pertama, mari kita mulai dengan teori abiogenesis. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dan dikenal juga sebagai teori generatio spontane. Artinya, makhluk hidup berasal dari benda tak hidup secara spontan. Contohnya, belatung berasal dari daging yang membusuk atau ikan berasal dari air. Teori ini didukung oleh John Mead melalui eksperimennya. Ia merebus daging sebentar dan menyimpannya dalam botol yang ditutup sumbat gabus. Beberapa hari kemudian, air kaldunya menjadi keruh karena mikroba. Mead menyimpulkan bahwa mikroba berasal dari air kaldu. Selain itu, Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroba dengan mikroskop buatannya, mendukung bahwa mikroorganisme muncul spontan dari benda mati. Namun, teori ini akhirnya ditentang oleh teori biogenesis. Nah, teman-teman lain akan menjelaskan lebih lanjut. Hari 1. Menyiapkan 3 wadah yang berisi daging mentah. Wadah pertama dibiarkan terbuka, wadah yang kedua ditutup, dan wadah ketiga ditutup dengan kain kasa untuk menghalangi lalat mendekati daging. Hari kedua mengamati bahwa pada wadah yang terbuka muncul larva lalat di atas daging. Sementara pada wadah yang tertutup kain kasa dan wadah yang tertutup tidak ada larva yang muncul meskipun daging tersebut mulai membusuk. Hari ketiga, pada wadah terbuka larva semakin banyak, sementara pada yang tertutup kain kasa mulai muncul sedikit larva, dan wadah yang tertutup tetap tidak ada larva yang muncul. Kesimpulan dari percobaan ini semakin yakin bahwa larva terlihat di daging berasal dari telur yang diletakkan oleh lalat, bukan muncul secara spontan dari daging yang membusuk. Teori biogenesis Francesco Redi. Sekarang kita beralih ke teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Salah satu pendukungnya adalah Francesco Redi. Ia melakukan eksperimen dengan 2 potong daging dalam 2 stoples. Stoples pertama ditutup rapat, sedangkan stoples kedua dibiarkan terbuka. Hasilnya hanya daging stoples terbuka yang dipenuhi belatung. Ia menyimpulkan bahwa belatung berasal dari lalat bertelur, bukan dari daging yang membusuk. Eksperimen ini membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul spontan, melainkan berasal dari makhluk hidup lain. Lazzaro Spallanzani membuktikan asal mula mikroorganisme melalui percobaannya. Air kaldu direbus hingga mendidih untuk membunuh mikroorganisme yang ada. Air kaldu dimasukkan ke dalam 2 wadah. Wadah pertama dibiarkan terbuka, sedangkan wadah yang kedua ditutup rapat. Hasil pengamatan, wadah yang terbuka menjadi keruh dan berbau busuk. Sebaliknya, wadah yang tertutup tetap jernih dan tidak berbau. Kesimpulannya, mikroorganisme tidak muncul secara spontan, melainkan berasal dari udara luar. Percobaan ini mendasari pemahaman modern tentang sterilisasi dan kebersihan. Teori biogenesis. Teori ini didukung oleh Lazzaro Spallanzani. Ia melakukan percobaan dengan 2 labu berisi air kaldu. 1 labu dibiarkan terbuka, sementara labu lainnya ditutup rapat. Keduanya dipanaskan hingga steril, lalu dibiarkan beberapa hari. Hasilnya, labu yang terbuka menjadi keruh dan berbau karena terkontaminasi mikroorganisme dari udara. Sedangkan labu yang tertutup tetap jernih. Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari air kaldu itu sendiri. Teori biogenesis oleh Louis Pasteur. Percobaan Spallanzani disempurnakan oleh Louis Pasteur dengan menggunakan labu berleher angsa. Leher angsa ini memungkinkan udara untuk masuk, tetapi akan menjebak mikroorganisme di dinding kaca. Air kaldu dalam labu tetap steril selama leher angsa utuh. Namun, ketika leher angsa dipotong, air kaldu menjadi keruh karena terkontaminasi oleh mikroorganisme dari udara. Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari spora di udara, bukan dari benda mati. Hasil ini menumbangkan teori abiogenesis dan memperkuat teori biogenesis yang dikenal dengan prinsip omne vivum ex vivo, atau setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Teori kreasi khas atau penciptaan. Teori ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus atau Bapak Taksonomi.
Nah, berdasarkan teori ini dikatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supranatural pada saat yang istimewa. Nah, jadi teori ini belum muncul karena adanya agama dan belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Kalau kita sebagai umat beragama, maka percaya bahwa kehidupan atau bumi dengan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan berarti sesuai dengan keimanan kita. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita buktikan seperti apa, tapi kita percaya bahwa manusia ataupun bumi dengan segala isinya itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat gaib dan tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita percaya. Teori kosmozoan. Nah, teori ini dicetuskan oleh Van August Arrhenius. Nah, ini berdasarkan teori dikatakan bahwa awal kehidupan di bumi itu berasal dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan. Nah, spora kehidupan ini bisa berasal dari alam semesta yang mencapai ke permukaan bumi. Jadikan di alam semesta itu dianggapnya ada spora-spora kehidupan. Nanti ketika jatuh ke permukaan bumi, nah itu jadi muncullah kehidupan di bumi. Teori kataklisma. Teori ini dicetuskan oleh George Cuvier dan menurut teori ini dikatakan bahwa semua spesies itu diciptakan sendiri-sendiri dalam periode-periode tertentu di antara periode yang satu dengan periode yang lain. Itu terjadi bencana besar yang menghancurkan spesies lama dan memunculkan spesies baru. Sebagai contoh, dipercaya bahwa kehidupan dinosaurus jadi dinosaurus itu kan kemudian punah karena adanya meteor yang akan jatuh ke bumi dan akhirnya semua dinosaurus punah. Nah, ini yang dimaksud dengan teori kataklisma. Jadi seperti spesies itu ada periodenya sendiri. Jadi waktu itu berarti zaman dinosaurus, kemudian dinosaurus ini punah karena adanya bencana. Lalu ada periode atau zamannya manusia seperti itu. Teori evolusi biokimia menurut Alexander Oparin. Alexander Oparin mengemukakan bahwa atmosfer bumi purba kaya akan senyawa berbentuk uap seperti air, karbon dioksida, metana, amonia, dan hidrogen. Dengan adanya energi dari petir atau benda-benda luar angkasa, senyawa-senyawa ini bereaksi membentuk zat organik sederhana. Zat-zat organik tersebut kemudian terbawa oleh air hujan menuju lautan panas yang dikenal sebagai primordial soup atau sup purba. Secara bertahap, zat organik sederhana ini mengalami sintesis menjadi mikromolekul seperti asam amino dan nukleotida. Selanjutnya mikromolekul ini berkembang menjadi makromolekul yang lebih kompleks seperti protein, asam nukleat, dan polisakarida. Dari sini terbentuklah tetesan protobion, struktur awal yang mendekati kehidupan. Proses ini terus berkembang secara bertahap dimulai dari lautan hingga akhirnya mencapai daratan, menciptakan organisme yang kompleks. Teori evolusi biokimia menurut Helen Gray. Helen Gray mengembangkan teori serupa di mana atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas organik, metana, air, amonia, hidrogen. Dengan mempengaruhi energi radiasi, sinar kosmik, dan energi aliran listrik halilintar, gas-gas ini bereaksi membentuk zat-zat organik yang menjadi dasar pembentukan organisme hidup. Amoniak, air, metana, hidrogen itu bahan dasar percobaannya Miller dengan lecut listrik sebagai energinya. Ayo teman-teman, tebak hasilnya apa? Asam amino, gula, protein sederhana. Semua hidup proteinlah dasarnya. Asam amino, gula, protein sederhana. Semua hidup proteinlah dasarnya. Amoniak, air, metana, hidrogen itu bahan dasar percobaannya Miller dengan lecut listrik sebagai energinya. Ayo teman-teman, tebak hasilnya apa? Asam amino, gula, protein sederhana. Semua hidup proteinlah dasarnya. Asam amino, gula, protein sederhana. Semua hidup proteinlah dasarnya. Teori evolusi
biokimia. Menurut Stanley Miller, teori ini menegaskan bahwa kehidupan di bumi berasal dari molekul-molekul organik yang terbentuk melalui proses kimiawi dari unsur-unsur sederhana di atmosfer primitif. Stanley Miller dalam eksperimennya pada tahun 1953 berhasil membuktikan teori ini. Ia menstimulasikan kondisi atmosfer awal bumi dengan menyemprotkan gas metana, amonia, hidrogen, dan juga uap air. Kemudian mengalirkan percikan listrik untuk meniru petir. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan terbentuknya senyawa organik seperti asam amino yang merupakan blok penyusun protein dalam kehidupan. Temuan ini mendukung ide bahwa kehidupan bisa dimulai dari reaksi kimia sederhana di lingkungan yang mendukung. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Namun teori ini akhirnya dibantah oleh teori biogenesis yang menunjukkan bahwa kehidupan hanya dapat dari makhluk hidup lain melalui eksperimen Reddy, Spallanzani, dan Pasteur. Yang kedua, teori evolusi biokimia menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari molekul organik sederhana yang terbentuk melalui proses kimiawi di atmosfer purba seperti yang dibutuhkan oleh eksperimen Stanley Miller dan pandangan Alexander Oparin serta Harold Urey. Yang ketiga, teori kreasi menegaskan bahwa kehidupan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan keyakinan agama meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. 4. Teori kosmozoan berpendapat bahwa kehidupan berasal dari spora kehidupan di luar angkasa yang jatuh ke bumi. 5. Teori kataklisma menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh periode tertentu dengan bencana besar yang memusnahkan spesies selamat dan memunculkan spesies baru. Kesimpulannya, meskipun teori-teori beragam, mereka menggambarkan usaha manusia dalam memahami asal-usul kehidupan, baik melalui pendekatan ilmiah, keagamaan, maupun pandangan kosmologis.